Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobi TV. Dan sore ini kita mau update stok dari ST Mobi TV. Itu mobil bekas. Ini sebuah Suzuki R3 GX 2018. Pajaknya baru bulan 6 kemarin dan platnya juga baru, termasuk ya STNK dan BPKB-nya itu masih tangan pertama. Ini platnya Kapati ya. Dan kondisinya ini putih, kilometer low kilo. Tapi yang namanya mobil bekas itu tidak mungkin tidak ada minusnya atau kekurangannya. Di video ini yang pertama akan saya tunjukkan buat teman-teman semua. Ini kita bahas kekurangannya, kita cari-cari kekurangannya dulu. Kalau masalah kelebihan, teman-teman pasti udah suka semuanya. Namanya kelebihan itu tidak perlu diomongkan sebenarnya. Karena semua kemungkinan kalau kelebihan itu bisa menerima. Tapi teman-teman pasti yang agak sulit menerima adalah kekurangannya. Karena tidak semua orang itu mau menerima kekurangan yang ada di sebuah mobil bekas. Karena kalau kita nggak jelasin dari awal kan nanti repot di belakangnya ya. Sekarang kita mau jelasin. Untuk bodi, baik bumper maupun bodi insya Allah ini belum sepet. Jadi ada baret-baret karena belum disepet. Nanti kalaupun ada sepet mungkin sedikit-sedikit ya. Tapi kemarin sudah saya cek itu tidak ada sepet. Ini ada lecet-lecet pemakaian di bumper ya, karena memang bumpernya tidak dicat ulang, jadi ada baret-baret. Karena kilometernya untuk mobil ini tuh Rp22.000. Kilometernya seperti itu teman-teman. 2018 ya. Nih bodinya masih aslinya. Depan sebelah kiri tidak ada baret-baret, tidak ada, dan mobil ini terus terang tidak kita salon-salon. Lanjut sebelah sini mas, karena ada minusnya di bagian bumper sebelah kiri. Jadi ada hitam-hitam ini karena aspal. Nanti kalau di salon udah pasti hilang itu. Ini ya hitam-hitam bintik-bintik kecil karena aspal. Karena tidak di salon, jadi masih ada kotoran-kotoran yang nempel walaupun habis dicuci. Sini mas, ini ada minusnya di sini. Yang agak besar tuh sini. Nih ada baret di sini. Sini. Nah kalau hitam-hitam ini bisa dihilangin karena ini aspal ya, nanti kalau di salon ini bisa dihilangkan. Terus mana lagi minusnya ya, ini dikit, tapi ini kalau di salon juga hilang ini karena aspal. Jadi minusnya bodi, kalau menurut saya cuma baret kecil di bagian depan sama bagian belakang. Itu sesuatu yang menurut saya adalah satu hal yang wajar karena namanya barang bekas. Kalau teman-teman nggak mau ada baret-baret, nggak ada minus-minus, nggak ada yang lain-lain, belilah yang baru gitu teman-teman. Nah terus ini ada tambahan ya, modifikasinya ini tambahan. Kemarin informasinya cuma di lem aja, jadi kalau nggak suka dengan tambahannya bisa hilangin, dibuang gitu. Tinggal konfirmasi aja, mas atasnya buang, nah gitu. Oke, sekarang setelah keliling-keliling bodi, kalau bodi insya Allah nggak ada kekurangannya lah menurut saya ya. Mulus lah kalau untuk bodi. Cuma baret bumper kecil depan dan belakang ya itu bisa dianggap sesuatu yang wajar karena ini 2018 sudah pemakaian 5 tahun. Kilometer 22.000. Sekarang kita mau lihat bagian mesinnya. Kita lihat bagian mesinnya. Ini kalau bodi full kaca film solar guard ya udah. Ini juga belum disalon jadi ya maklum aja agak banyak debu-debunya seperti ini mas. Nih kulon masih pakai original. Terus berikutnya lagi belum ada rembes-rembes, belum ada bocor-bocor, belum pernah bongkaran. Intinya seperti itu ya. Nih nggak ada karat-karat alhamdulillahnya. Dalamnya nggak ada kerak-kerak, bening, jernih. Oke. Mana lagi ya? Kita cari minus-minusnya. Minusnya opo ya? Panbel-panbel masih oke. Nanti kalau nggak oke tinggal kita ganti, nama panbel murah, nggak mahal. Headlamp bersih semuanya, asli kinclong, nggak ada baret, nggak ada pecah. Sebelah kanan dan kiri juga sama, masih ori, nggak ada baret, nggak ada pecah, tidak ada bekas nabrak, belum pernah bongkaran. Ini sealernya masih asli semua. Tuh. Terus ini peredamnya juga asli juga karena ini tipenya GX. Di sini ada motor ABS-nya karena untuk GX sudah dilengkapin ABS. Ini engine mounting juga masih oke. Tandanya salah satunya dengan ciri-ciri ini bisa diputer ya, karet ini. Kalau karet ini bisa diputer berarti dia belum terjepit. Kelihatan nggak sih? Nah, tak puter-puter ini karetnya. Nah, ini.
Tuh karetnya tak puter-puter nih. Ini masih bisa diputer. Biasanya kalau engine mountingnya udah jelek dan perlu penggantian, itu udah kejepit, nggak bisa diputer teman-teman. Aki juga masih oke. Nggak ada tambahan ya. Fog lamp juga masih aslinya seperti ini, nggak ada bekas nabrak, semuanya masih bersih, kinclong. Dan kita lihat bagian kaca. Sini Mas, agak deket karena anginnya besar, takutnya suaranya mabur-mabur nih. Ini kacanya nggak ada, bekas baret-baretnya juga nggak ada. Ini nggak ada ya. Terus solar guard full. Lanjut Mas, kita lihat bagian dalam. Oke, ini kita lihat bagian dalam. Kilometer 22.411 kilo. Ini average-nya 15,1. Indikatornya normal semua, nggak ada kekurangan. Yang atas itu temperatur luar, kemudian average itu bisa dirubah-rubah, kilometernya segitu. Coba kita cek ini. Nih. Ya. Trip A, trip B-nya masih sama juga. AVG, range. Nih, ini ya. Trip A, trip B masih sama. Jadi trip A, trip B-nya itu tidak pernah dipakai. Kilometer 22.000. Oke, sekarang kita bahas kelengkapan. Kalau kelengkapan tipe GX yang membedakan sama tipe GL udah pasti speedometer. Speedometernya itu ada perbedaan. Terus berikutnya lagi setirnya ada di sini pengontrol audio. Kalau audionya atau head unitnya masih sama ini ya, di sini masih sama. Terus berikutnya lagi ini. Tadi saya sebutkan speedometer beda karena dia ada temperaturnya di sini. Terus setir ABS terutama ya. Jadi ada sistem ABS-nya di bagian. Dan untuk tipe yang GX 2018 ini dia sudah retract ya. Ada pencetannya di sini. Di sini retract tuh. Spionnya retract. Jadi masih fungsi semua. Termasuk electric mirrornya juga kanan kirinya semua normal. Power window, electric mirror semuanya normal, otomatis ya. Otomatisnya ke bawah aja. Terus berikutnya lagi AC-nya double blower tentunya karena 2018. Ini masih plastikan semua. Nah, sekarang kita ngomongin surat menyurat nih, teman-teman. Walaupun ya handle, kopling masih jeruk, semuanya masih jeruk dan masih kenceng semua. Pedal masih komplit, nggak ada kurang-kurangnya sama sekali. Handrem juga sama. Ini kuncinya belum pernah dipakai, kunci serepnya. Terus ini BBKB kemarin sudah dilakukan cek fisik Samsat. Ini datang ke Samsat, nomor mesin sudah difoto, nomor rangka, nomor mesin digesek. Sudah nggak ada kekurangan juga, semuanya dalam kondisi asli. Ini STNK yang baru, ini Juwono Pati. Jadi kemarin untuk pengurusan surat nyurat itu total 3 juta. Untuk ganti plat, terus kemudian ganti STNK, pajak itu 3 juta. Kalau total pajaknya itu cuma 2.600.000. Ini fotokopinya aja. Terus ini fakturnya. Ini fakturnya. Jadi masih tangan pertama. Ini namanya masih sama antara faktur, BPKB, STNK masih sama namanya. Oke. Ini sudah saya sebutkan surat menyuratnya semua lengkap. Kemudian kunci serep juga ada semua. Kita cek buku servis juga ada semua di sini. Nih buku-bukunya. Kemudian P3K juga masih ada juga di sini. Ini apa isinya ini? Betadine. Terus berikutnya lagi kita hidupkan mesinnya. Sudah ABS. Kalau Suzuki udah terkenal ya, namanya mesinnya pasti halus. Terus sekarang kita hidupkan AC-nya. AC-nya double blower bagian belakang, dan ini sudah sarung jok. Kemudian ada pengaturan tinggi kursinya. Jadi kalau teman-teman kurang tinggi kursinya tinggal ditinggikan, kalau kurang turun tinggal diturunkan. Terus ini bisa rebahan ataupun kurang pengaturan punggungnya, maju mundur di sini. Pengaturan setirnya di sini ya. Terus bagian tengah. Nah, ini Suzuki dia modelnya remote-nya harus 2 kali kalau untuk buka semua pintu ya. Dia kalau buka sekali remote-nya cuma buka pintu setir aja. Nih. Ada karpet tambahan di sini, karpet karet seperti ini ya. Ini juga sama,
bisa direbahkan seperti ini. Terus tengah ini ada handrestnya tuh, tidak pernah dipakai, jamuran sampai ini. Handrestnya seperti ini kantong laci, dan ini kita lihat aslinya masih ada loh ya. Jadi ini kain aslinya masih ada, tidak diambil ini. Jadi masih ada untuk yang asli. Jadi kalau teman-teman nggak suka sama sarung joknya atau cover joknya, tinggal diambil aja sudah, pakai yang aslinya. Terus berikutnya lagi nih, karpet yang asli untuk karpet bawahnya itu masih plastikan nih. Tuh masih plastikan, dibawain tuh R3 ini belum keinjek tuh. Jadi masih koyo anyar tuh teman-teman. Jadi kalau mau dikarpetin itu ya tinggal dipakai aja, karena itu belum pernah dipakai dari baru. Oke ya. Nah ini kalau bangku keduanya bisa maju mundur tergantung dari keinginan penumpangnya seperti apa. Sekarang nggak afdol namanya kalau kita ngomongin mobil bekas, mau beli mobil bekas, ngetes mobil bekas atau ngecek mobil bekas kalau nggak melakukan test drive. Sekarang kita lanjut test drive. Yuk. Sekarang kita lanjut untuk melakukan test drive. Gunanya test drive adalah untuk mengecek fungsi dari semua sistem yang ada di mobil ini ya. Jadi mulai dari kemudinya, mulai dari kaki-kakinya, mulai dari akselerasi mesinnya, tenaga mesinnya, itu paling tidak bisa kita perkirakan. Koplingnya juga masih oke apa enggak ya. Karena kilometernya masih 22.000, ya jangan diragukan lagi. Kalau mesin jaminan 1 bulan, dan ini jaminan juga belum pernah bongkaran mesinnya. Jadi kalau mesin insya Allah aman. Kopling juga ini masih enteng banget, jadi nggak ada kendala lagi. Oh ya, untuk ban, kita ngomongin ban nih sekarang, karena mau ndak mau ya suka ndak suka, bannya itu masih bawaan, termasuk ban serepnya. Kemarin saya lihat ban serepnya sih kayaknya belum pernah turun sih ban serepnya. Nah kalau ban yang sebelah depan kiri itu katanya bocor, akhirnya diganti di tahun 2019. Jadi ada penggantian ban di depan, sebelah kiri itu tahunnya paling beda sendiri karena katanya kena paku. Akhirnya pakunya dari samping nggak bisa ditambal, amannya adalah dilakukan ganti baru. Oke, nanti teman-teman kalau mau mobil ini langsung telepon aja ke nomor yang tertera di bawah ini. Jadi ini adalah stok saya. Kalau stok udah pasti harganya nanti tinggal kita komunikasi aja. Terus berikutnya lagi kayak apa namanya itu oli itu kita sudah ganti. Terus yang lain-lain kayak rem segala macam kita cek. Jadi udah aman lah, tinggal pakai aja, pajak panjang. Wes gak tau PR, tinggal sampean telepon, kita nego-nego sampai rumah atau diambil sendiri. Gitu aja teman-teman. Sekarang kita lanjut bagian depan. Sambil saya jelasin salah satu bawaan Suzuki yang menurut saya untuk kelas R3 yang awal model seperti ini yang kurang saya sukai ya dari model R3 itu suara ban atau road noise. Jadi suara ban dari sebuah R3 baik 2012 sampai 2018 yang generasi ini itu masuk ke dalam lur. Tapi kalau suara mesin, suara transmisi itu semuanya clear, nggak ada kendala, aman lah gitu ya. Tapi kalau suara noise ban gitu ya, itu suaranya menurut saya yang paling mengganggu. Terus hal yang paling saya sukai dari sebuah R3 yang pertama itu udah pasti nyamannya dengan kelas yang sama loh. Terus berikutnya lagi ketika saya bawa mobil ini, karena tempat duduknya itu gede, luas, jadi bisa menyangga paha kita sempurna. Tempat duduknya juga pas menurut saya karena bisa diatur tinggi rendahnya juga, maju mundurnya juga bisa diatur. Terus punggungnya ini kalau menurut saya dengan postur saya itu kayaknya pas, enak. Jadi saya perjalanan jauh kemana-mana itu enggak capek. Berikutnya lagi adalah bahan bakar. Ketika kita pakainya ngirit pas tol itu mungkin bisa di atas 1 banding 17. Dan mobil ini kenceng, cuma suara road noise ban itu yang jadi kekurangan mobil sebuah R3 dari 2012 sampai 2018. Nah kalau yang all new saya belum pernah nyoba lama,
Tapi kalau yang ini saya udah pernah nyoba keliling dari sini ke Jakarta PP itu beberapa kali pakai sebuah R3 dan itu enak banget. Kemarin ini saya bawa dari tempatnya sana ke rumah, itu perjalanan 4 jam ya, di tol lari-lari 120, itu ya enak-enak aja, nggak ada kendala lah gitu teman-teman. Jadi lanjut, sekarang kita jalan ke rumah. Oke, kita sudah melakukan test drive, kemudian dari mulai bodinya nggak ada kekurangannya, mesin nggak kekurangannya, transmisi juga nggak ada kekurangannya. Bodi ya insya Allah menurut saya nggak ada kekurangannya. Kalau baret ya namanya baret kecil ya wajar ya, nggak mungkin kan namanya mobil bekas nggak ada baret-baret kecil gitu, nggak ada. Ini ada baretnya karena belum pernah disepet, belakang juga sama. Hanya kekurangannya tadi itu yang saya sampaikan ya. Bannya itu 3 itu masih bawaan, ban serep itu belum turun, jadi yang sudah diganti ada ban sebelah kanan. Tapi kondisinya masih 95% semua seperti ini loh. Nih ya, tebel-tebel semua. Kalau ban itu tebel-tebel semua. Ini ciri khasnya R3 pasti merompal-merompal gini. Kalau belakang aman, terus piringan cakram juga aman, enggak ada baret-baret, enggak ada yang kasar-kasar gitu, enggak ada. Itu teman-teman. Jadi untuk ban tiga-tiganya sama tahunnya, 4 termasuk ban serep, yang beda hanya yang sebelah kiri depan itu 2019. Tidak ada perlu perbaikan mulai dari mesin, transmisi, rem, kaki-kaki, setir, kemudi nggak ada, semuanya sudah tinggal pakai. Sampai telepon kita nego sampai rumah ataupun diambil sendiri. Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen. Semoga diberikan kesehatan, keberkahan, dan kelancaran selalu usahanya.